Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidane Naufal Azam dengan NIM 2330511034. Dan rekan saya, Nama saya Zalmat Mane Matusal dengan NIM 23305111002. kami berdua dari kelas 5A. Dalam mata pelajaran Citra Digital ini akan menjelaskan cara pengambilan ROI, implementasi acquisition, engagement, filtering. Dan dimulai dari saya dulu ya. Kita mulai dari atas. Oke, di situ ada import CV to SCV, import matplotlib pyplot as PLT, import numpy as NP. Oke, jadi di bagian paling awal ini kita mulai dengan mengimport library. Di sini saya pakai 3 library utama. Yang pertama ada OpenCV atau CV2. Ini adalah library utama yang kita gunakan untuk ngolah gambar, mulai dari baca gambar, motong, resize, sampai filtering. Lalu ada matplotlib yang nantinya saya pakai atau kami pakai buat nampilin gambar hasil pengolahan, dan terakhir ada numpy yang saya pakai buat nanti bikin kernel dan operasi matriks. Jadi 3 library ini adalah fondasi utama dari seluruh proses yang bakal kita jalani nanti. Oke, kita lanjut ke bagian ke. Di situ ada image BGR, CV update, file kita itu rimuru.jpg, ada image original RGB CV, CVT color, image BGR, CV color BGR to RGB. Nah, setelah library siap, langkah pertama adalah memuat gambar. Di sini saya memakai CV Amrit untuk membaca file rimuru.jpg, tapi OpenCV itu baca gambar dalam format BGR, RGB. Karena kalau kita langsung menampilkan warna, bakal kebalik. Aku ubah dulu formatnya pakai CV, CVT color. Setelah dikonversi, barulah gambar siap diproses. Oke, langsung yang ketiga itu ada, kita bisa lihat Y1, Y2, 100, 400, ada X1, X2, 150, 450. Oke, di bagian ini aku mau mulai fokus ke bagian tertentu dari gambar. Kita ambil sesuatu yang namanya ROI atau Region of Interest. Jadi ini semacam area khusus yang mau kita proses lebih lanjut. Misalnya nih, kita hanya ingin bagian tengah atau bagian tertentu saja. Tidak perlu harus mengolah seluruh gambar. Pilih koordinat. Nah, si X, Y, dan Y2, X1, X apa? Jadi di sini aku memilih koordinat Y 100 sampai 400 dan X dari 150 sampai 450. Itu. Oke, lanjut kita ke high ya. High width underscore image original RGB dot shape Y2 sama dengan min dan seterusnya lah ya, sampai X sama dengan min X2 width. Oke. Supaya aman, aku cek dulu gambar aslinya. Tujuannya untuk memastikan kalau koordinat yang aku pilih tidak melebihi batas gambar. Kalau lebih besar, nanti bisa error waktu motong gambarnya. Jadi, dengan min, yang di situ ada Y2, X2 min, koordinat otomatis diturunkan sampai batas yang aman. Jadi tidak error, adik-adik. Oke, di sini ada image underscore ROI sama dengan image original RGB Y1, Y2, X1, X2. Nah, di baris ini, gambar akhirnya dipotong sesuai koordinat yang sudah kita tentukan. Hasil potongan ini adalah ROI, dan inilah bagian gambar yang akan kita olah dalam langkah-langkah. Nah, selanjutnya ada acquisition resize. Apa? Di situ ada ROI width, image ROI shape, image resize sama dengan CV resize, image ROI integer, ROI width 2, interpolation sama dengan CV inter area. Setelah punya ROI,
saya masuk ke tahap acquisition, yaitu resize. Di sini aku ambil ukuran tinggi dan lebar dari Roy. Lalu aku kecilkan jadi setengah ukuran aslinya. Aku pilih metode resize inter_area karena ini metode yang paling bagus untuk mengecilkan gambar tanpa bikin gambarnya jadi pecah. Tujuan di resize ini, selain mengurangi ukuran, juga bikin proses selanjutnya lebih cepat dan lebih ringan. Itu. Ya, selanjutnya ada image resize gray sama dengan CVT color image resize CV color RGB to gray. Nah, sebelum kita masuk ke transcoding, gambarnya harus diubah dulu ke grayscale karena threshold cuma bisa bekerja di satu channel. Kalau masih RGB, fotonya masih RGB, dia punya 3 channel dan nggak bisa masuk atau langsung diproses. Jadi harus dirubah dulu ke grayscale, teman-teman semuanya. Oke, di sini ada red image threshold, CV underscore threshold, image resize gray 127, 255, CV trace binary. Di sini kita akan menerapkan threshold. Nah, saya menerapkan threshold biner dengan nilai di ambang 127. Jadi pixel yang nilainya lebih tinggi dari 127 diubah menjadi putih, dan pixel yang lebih rendah itu akan berubah jadi hitam. Teknik ini berguna untuk memisahkan objek dan background supaya kelihatan lebih jelas dan supaya dilihat mata, oh ada perbedaannya gitu ya, lebih jelas sih masuknya. Oke, ini langsung lanjut lagi ke filtering atau biasa disebut min blur, ya kan? Membuat kernel blur. Di situ kita bisa lihat ada key k underscore sides 15, min kernel np dot once, key underscore sides np float 32, key underscore sides. Nah, sekarang kita masuk ke tahap filtering. Di sini saya bikin kernel ukuran 15 kali 15. Ya, sesuai ya, key underscore size 15. Dan kernel ini berisi nilai rata-rata. Ingat, min adalah rata-rata kan? Ini nanti dipakai buat menghasilkan efek blur pada gambar. Nah, kenapa 15 kali 15? Semakin besar kernel, efek blurnya semakin kuat. Nah, di situ ada lagi kan image underscore min blur sama dengan CV filter 2D, SRC image size depth 1 kernel sama dengan min kernel. Nah, di poin ini aku aplikasikan kernel tadi ke gambar menggunakan filter 2D. Proses ini mengganti setiap pixel dengan rata-rata pixel di sekitarnya. Hasilnya, gambar jadi lebih halus dan noise berkurang. Seperti itu. Nah, setelahnya ya kepada Jafnat saya persilahkan Baik, untuk ya. ambil waktunya. Baik, terima kasih kepada Zidan yang sudah menjelaskan fungsi-fungsi di atas sesuai soal UTS yang sudah Ibu berikan. Jadi di sini saya kebagian untuk gimana caranya fungsi-fungsi yang tadi itu ya, satu gambar itu nanti bakal ditampilin dalam satu kanvas gitu yang memunculkan 5, yaitu yang pertama ada original, yang kedua Roy, yang ketiga resize, keempat threshold, dan 5 adalah min blur. Nah, oke, dari yang pertama ada PLT figure. Nah, PLT ini tuh kan dari library matplotlib. Nah, di sini kita bakal pakai fungsi PLT figure. Nah, ini tuh buat apa sih? Jadi, di sini kan fix size 25 yang dimana lebarnya 20 dan 5-nya itu tingginya 20 inch ya, dalam inch gitu. Jadi nanti si kanvas ini bakal bisa memasukkan 5 gambar itu. Jadi cukup lah untuk 5 gambar gitu. Itu untuk PLT figure gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah ada fungsi looping yang terus-terusan nih, yang dimana ada subplot, time show, title, axis, dan ngulang lagi gitu. Nah, intinya yang pertama nih untuk gambar yang pertama. Nah, subplot ini tuh untuk ini. Yang pertama ada baris, kedua kolom, yang ini adalah posisi. Nah, maksudnya apa? Nah, karena di sini kita hanya dalam satu baris sesuai dalam soal,
satu baris. Nah, untuk memunculkan 5 gambar secara ke samping, yaitu kita membutuhkan 5 kolom. Nah, untuk yang ketiganya itu adalah posisi. Nah, posisi dari gambar tersebut, karena yang pertama adalah original, yaitu posisi pertama, seperti itu. Nah, untuk PLT I'm Show, itu kita ngambil dari fungsi di atas. Nah, yang original ya kita variabelnya adalah image underscore original underscore RGB. Nah, kita manggil itu. Nah, setelah itu lah title. Title ini untuk judul ya. Jadi nanti bakal kelihatan tuh mana yang original, mana yang ROY, mana yang resize, mana yang lain-lain gitu. Nah, untuk axis itu kita bisa on, bisa off. Nah, karena kita on itu untuk memunculkan X dan Y-nya biar tahu ukuran X dan Y-nya gitu. Nah, untuk yang ROY sama seperti yang gambar satu, ada subplot, I'm show, title, axis gitu ya. Dan juga ada resize sama ya. Kurang lebih sama, cuman beda posisi aja gitu. Nah, untuk yang threshold ini rada beda. Ada hal penting gitu ya. Yang dimana saat threshold ada CMap, CMap gray. Nah, kenapa kalau nanti kita tidak pakai CMap gitu? Karena pada dasarnya default saat kita PLT I'm show memanggil variabel threshold kan gambarnya adalah biner. Nah, nanti CV bakal ngebaca, oh ini tuh biner. Nah, kasih warna lah. Nanti hasilnya kalau kita nggak pakai CMap, warnanya bakal warna viridis. Yang dimana kalau 0 warnanya ungu, kalau warnanya putih dia bakal kuning. Seperti itu. Nah, pakai CMap ini biar warnanya apa adanya sesuai jadi abu-abu begitu. Abu-abu biner maksudnya gitu jadinya. Begitu. Nah, untuk yang min blur ini paling ada tambahan ini nih PLT title key size sama key size mah biar tahu kali berapanya. Karena kita pakai 15 nanti bakal ada judulnya 15 kali 15. Nah, untuk ini PLT right layout yaitu untuk merapikan layout supaya nanti nggak tumpang tindih antara gambar satu dengan gambar lainnya. Nah, untuk ini PLT I'm show ya udah langsung memunculkan semua gambar. Seperti itu. Jadi mari kita mendemokan saja. Langsung kita demokan saja ya, Siap. Nah, seperti tanpa ini. basa-basi. Nah, oke baik. Jadi yang original sudah pasti dong ya original tanpa ada diubah-ubah. Nah, kalau ROY itu dia bakal ngezoom ke muka. Nah, kalau yang acquisition resize itu bakal ukurannya bakal berbeda. Lihat di axisnya, beda kan? Gitu ukuran. Jadi merubah ukuran gitu. Kita memakai variabel yang ROY yang udah di ini. Nah, untuk yang threshold, nah ini dia bakal biner. Tapi nih kita bakal coba kalau CMap-nya dihapus sesuai apa yang aku udah jelasin. Nih. Dia bakal memunculkan warna viridis gitu. Jadi itu penting banget lah untuk memunculkan threshold. Nah, bakal warnanya seperti ini. Kalau dia warnanya putih, dia bakal memunculkan warna kuning. Kalau hitam bakal ungu seperti itu. Nah, untuk ini filtering ya blur. Kenapa pakai 15 kali 15? Biar kelihatan nih blurnya gitu. Kalau misalnya yang lebih kecil gitu ya nggak bakal kelihatan blurnya. Makanya pakai 15 kali 15. Seperti itu. Benar sekali. Dan di codingan yang sudah saya jelaskan juga, kita bisa lihat ya bahwa pentingnya kita menaruh koordinat kalau misalnya kita ingin melakukan observasi terhadap suatu foto ya Net ya. Betul sekali. Contoh dari mulai pemberian warna yang tadi ada threshold, ada acquisition juga, ada resize, dan juga mungkin kita ingin belajar tentang ngefiltering blur. Ya. Jangan lupa buat menaruh aksisnya, menaruh X dan Y-nya karena itu sangat penting. Saya kembalikan kepada Jafnat atau mungkin sudah sekian saja ya? Sudah sekian aja. Cukup? Cukup. Oke. Cukup saya tutup sebagai akhiran. Terima kasih buat Ibu Fatia yang sudah memberikan kami izin untuk membuat video dan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan. Insya Allah kami berdua paham terkait materi yang sudah Ibu jelaskan. Sesuai dengan arahan, kami sudah menyelesaikan tugasnya. Oke, mungkin itu cukup sekian dari kami berdua. Sekali lagi, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata, atau mungkin ada kesalahan dalam menjelaskan codingan ya Net ya? Ya, betul sekali. Mohon dimaafkan, mohon arahannya dari Ibu juga. Ya. Cukup sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.